Pada zaman prasejarah, manusia sudah melakukan pengelompokan makhluk hidup. Ada kelompok hewan berbisa dan tidak berbisa, kelompok hewan pemangsa dan yang dimangsa, serta hewan yang berguna dan merugikan bagi manusia. Para ilmuwan telah mengembangkan cara pengelompokan makhluk hidup yang lebih baik dan maju dibandingkan dengan cara-cara pengelompokan pada zaman prasejarah. Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dikelompokkan menjadi herba, semak, dan pohon, sedangkan hewan digolongkan menjadi vertebrata dan avertebrata. R.H.W. Taker mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah menyederhanakan objek kajian sekaligus mempermudah dalam mengenali keanekaragaman makhluk hidup. Tujuan khususnya antara lain yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup dari jenis yang lain, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, dan memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Mempelajari klasifikasi dalam biologi sangatlah penting dalam memahami keanekaragaman makhluk hidup yang sangat kompleks di dunia ini. Masing-masing makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan makhluk hidup lain. Tetapi ada beberapa makhluk hidup yang memiliki satu atau lebih persamaan. Berikut ini adalah dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh, morfologi, dan alat dalam tubuh, anatomi. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Pada konteks pembelajaran IPA, proses pengelompokan sangat perlu dilakukan, terutama dalam pengelompokan makhluk hidup, sehingga mempermudah kita untuk mengenal dan mempelajari keanekaragaman makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini. Untuk mengklasifikasikan makhluk hidup harus melalui serangkaian tahapan. Tahapan tersebut antara lain sebagai berikut. Pengamatan sifat makhluk hidup. Pengamatan merupakan proses awal klasifikasi. Yang dilakukan dalam proses ini adalah melakukan identifikasi makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya, mengamati dan mengelompokkan berdasarkan tingkah laku, bentuk morfologi, anatomi, dan fisiologi. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan pada ciri yang diamati. Hasil pengamatan kemudian diteruskan ke tingkat pengelompokan makhluk hidup. Dasar pengelompokannya adalah ciri dan sifat atau persamaan dan perbedaan makhluk hidup yang diamati. Pemberian nama makhluk hidup. Pemberian nama makhluk hidup merupakan hal yang penting dalam klasifikasi. Ada berbagai sistem penamaan makhluk hidup, antara lain pemberian nama dengan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Dengan adanya nama makhluk hidup, maka ciri dan sifat makhluk hidup akan lebih mudah dipahami. Klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kelompok-kelompok tersebut dapat didasarkan pada ukuran besar hingga kecil dari segi jumlah anggota kelompoknya. Namun kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Urutan kelompok ini disebut takson atau taksonomi.
Orang yang pertama kali melakukan pengelompokan ini adalah Carolus Linnaeus berdasarkan kategori yang digunakan pada waktu itu. Berikut adalah taksonomi menurut Carolus Linnaeus: kingdom atau regnum, divisio atau phylum, class atau kelas, order atau bangsa, family atau suku, genus atau marga, spesies atau jenis. Para ahli melakukan pengklasifikasian dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Berikut contohnya. Pada tumbuhan, organ perkembangbiakannya apakah dengan bunga atau spora? Habitusnya apakah berupa pohon, perdu, atau semak? Bentuk dan ukuran daunnya apakah berupa daun menyirit, melengkung, menjari, atau sejajar? Cara berkembangbiakannya apakah dengan generatif atau vegetatif? Pada hewan, saluran pencernaannya, kerangka atau skeleton, dan anggota geraknya. Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut, mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Kunci determinasi yang paling bersederhana ialah kunci dikotom. Kunci dikotom berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan.